Limitnya nggak ada dua cuy, gede banget. Dan untuk di aplikasi ini buat kalian yang mencari modal usaha recommended banget. Buat beli gorengan ini sampai sekampung kalian traktir gak masalah cuy. Dan untuk di aplikasi ini lagi paling tingginya nih untuk masalah pencairan dan juga limit. Nggak ada yang kalah untuk di aplikasi ini. Buruan, mumpung lagi baik hati banget untuk aplikasi ini. Dan pastinya di aplikasi ini pencairannya dan juga pengajuan gampang banget hanya dengan KTP dan rekening tanpa menggunakan banyak amunisi. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama cuy, bahwa pandemi ini belum berakhir, bahkan ada lagi tuh ya varian barunya. Dan semoga sih dapat tertangani. Dan jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu, serta patuhi protokol kesehatan 3M, dan tidak lupa untuk berolahraga, serta senantiasa konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah kalian sudah pada jebol semua atau sudah pada mendarat ke rekening kalian tanpa menunggu lama ataupun tanpa proses digantung? Ataukah kalian juga udah berhasil merawat seperti yang gua akan bahas kali ini di video awal yang kalian lihat? Karena ramai banget orang yang dicairkan saat ini untuk di aplikasi yang akan gua bahas kali ini. Mau yang pengguna baru, pengguna lama, kemudian handphone fresh, handphone yang udah beberapa kali meminjam, selama dia belum pernah galbah di aplikasi ini, itu kesempatannya gede banget ya cuy. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana aplikasi ini sudah legal OJK dan dia salah satu pesaing dari aplikasi KP ya. Nah, jadi selain aplikasi ini ada juga aplikasi KP itu untuk pencairan dan juga limitnya gede banget, namun kalau menurut gua masih lebih gedean ini ya cuy. Dan juga untuk yang dicairkan juga lebih banyak di aplikasi ini ya ketimbang KP. Kalau KP kadang kita masih sering di auto ya, apalagi yang masih pengguna baru. Kalau di sini mah dia nggak pandang pilih ya, asal data kalian sinkron dan kalian isikan secara benar, dan juga untuk peninjauan pada saat ditelepon itu kalian nggak aneh-aneh untuk jawabannya ya, itu pasti 99% bisa di ACC ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan limit peminjaman 7 juta rupiah ya teman-teman. Nah, dan yang harus gue bayarkan yaitu 8.127.000 rupiah. Nah, sepintas kalau kalian hanya melihat dari segi limit, itu memang mahal banget untuk biaya pembayarannya, karena yang dipinjam 7 juta, yang dibayarkan yaitu sebesar 8.127.000. Namun di sini kalau kalian ingin menghitung apakah biaya bunganya itu murah atau enggak, pastikan juga lihat dari segi tenornya. Nah, di sini gue mendapatkan tenor 7 bulan ya cuy. Nah, jadi yang harus gue bayarkan di sini tiap bulannya yaitu 1.161.000. Nah, ini sudah dikalkulasikan dengan biaya bunga ya, dan juga biaya tambahan lainnya. Nah, di sini untuk tenornya dimulai pada tanggal 25 bulan 10 2021, kemudian untuk bulan selanjutnya ya pada tanggal 9 bulan 11 2021, selanjutnya pada tanggal 24, kemudian sampai terakhir yaitu pada tanggal 8 bulan 1 2022. Nah, jadi di sini untuk di aplikasinya yang harus gue bayarkan itu sebesar 8.127.000, dan di sini untuk tiap pembayarnya sama ya, 1.161.000 ya teman-teman. Nah, dan untuk di aplikasi ini pencairannya itu nggak kepotong ya. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan limit 7 juta, itu juga yang masuk ke rekening kalian 7 juta. Jadi nggak ada pemotongannya. Nanti kalau untuk biaya pengembaliannya, biaya bunga administrasi itu dibayarkan ke belakang ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini, untuk biaya bunga administrasinya itu logis banget ya. Nggak sama dengan aplikasi pinjol ilegal yang pada nggak ngotak banget. Dan untuk di aplikasi ini nggak usah ragu karena data kalian udah pasti aman ya. Dan juga di aplikasi ini nggak aneh-aneh dan nggak sebar data karena dia sudah
legal OJK. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu EasyCash. Dan untuk aplikasi EasyCash ini dia adalah salah satu aplikasi pinjol yang terbesar. Tetapi kalau kalian yang baru meminjam itu biasanya belum pada tahu dengan aplikasi ini, karena dulunya dia nggak seviral saat ini ya teman-teman. Kalau kemarin-kemarin itu masih berada di bawah bayang-bayang aplikasi KP dan juga Kredivo. Nah, saat ini gila, pencairannya gede-gede amat tuh. Kemarin ada beberapa orang yang dicairkan dengan limit 15-an dan bahkan 20 ya. Waduh, kalau itu mah buat modal usaha enak banget ya cuy, karena limitnya udah gede. Namun kalau kalian nggak pengen mendapatkan untuk modal usaha, mending jangan pinjam yang tinggi-tinggi ya cuy. Soalnya ya ini kalau kalian pada galbay, ya itu berpengaruh terhadap peminjaman kalian selanjutnya di aplikasi ini, ataupun nanti bisa berpengaruh terhadap di aplikasi lain kalau misalkan KTP kalian itu sudah kena BI checking ataupun sudah di blacklist ya. Bahkan kalian mau minjam di bank ataupun di leasing lainnya itu udah nggak bisa kalau sudah blacklist OJK ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, itu EasyCash, pinjaman dan cicilan tanpa kartu kredit dari PT Indonesia Fintopia Teknologi. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan juga bagian dari FPI. Dan untuk di aplikasi ini kalau kalian pengen download bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan ya. Dan kalau kalian masih bingung untuk aplikasinya, bisa lihat dulu di sosial media dari aplikasinya ya. Nah untuk aplikasi ini ada updatean terbaru itu 26 Oktober 2021. Jadi kalau kalian yang pengen merawat, gue saranin pastikan update terlebih dahulu, soalnya itu ada bug di versi sebelumnya. Nah kemarin itu waktu sebelum gue mengajukan untuk perawatan itu harus wajib gue update terlebih dahulu, karena kemarin ada bug yang mengakibatkan banyak orang di auto untuk perawatan. Dan setelah gua update, dan ya walaupun memang nggak langsung cepat untuk pencairannya, soalnya juga limitnya gede, namun nggak masalah ya, yang penting bisa dicairkan ya. Dan di sini gua untuk peninjauannya sekitaran 5 jaman sampai dengan 1 hari ya kalau gua nggak salah ya teman-teman. Dan bahkan ada yang sampai 2 hari kalau limitnya udah gede. Namun kalau limitnya kecil 1 juta kemudian 2 juta itu ya biasanya 5 menitan sampai dengan setengah jaman untuk peninjauannya. Nah untuk di aplikasi ini jumlah downloadnya memang masih kecil ketimbang aplikasi KP. Kalau KP itu sampai dengan 10 juta ya. Nah untuk di aplikasi ini ratingnya 4,3 dengan ulasan 773.000. Dan kalau kita lihat di sini dari brosurnya ini cukup menarik banget ya. Di sini pinjaman mulai limitnya 20 juta rupiah. Nah, makanya kalau ada yang dicairkan dengan limit 25 itu kayaknya nggak ada ya teman-teman. Biasanya kalau limit 20 juta ke atas itu hanya di pinjol tunaiku ya. Itu bagian dari KTA juga sih, makanya limitnya sampai dengan 50-an juta kalau gua nggak salah ya. Nah, di sini untuk prosesnya mudah, hanya 4 langkah dalam 5 menit. Kemudian untuk verifikasinya cepat disetujui dalam 24 jam, kemudian aman dan terpercaya. Dan kalau nggak salah dia sudah memakai ICO 27001. Nah, selanjutnya di sini buat kalian yang masih pemula baru ingin meminjam, pastikan baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di sini biar kalian paham dan juga bisa menjadikan bahan acuan kalian serta bahan pembanding dengan aplikasi pinjol lainnya. Nah untuk aplikasi ini untuk customer service-nya aktif banget ya. Jadi kalian bisa langsung tanya saja jika punya kendala terkait aplikasinya ataupun ingin bertanya seputar produk-produk aplikasinya. Oke, kemudian di sini detail aplikasinya nggak ada. Selanjutnya di sini untuk tanggal rilisnya, dia dirilis sejak 3 Agustus 2018. Jadi memang nggak terlalu lama aplikasinya. Kalau KP kemudian apalagi ya banyak banget itu yang dirilis 2017. Namun ini dia 2018. Dan untuk izin aplikasinya pastinya hanya kamera dan lokasi, nggak ada kontak, nggak ada handphone, nggak ada email, nggak ada penyimpanan dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi EasyCash-nya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi EasyCash. Di sini kalian juga bisa mendapatkan uang 150.000 tunai per orang hanya dengan mengundang teman ya. Namun kalau itu kalian bisa lihat di syarat dan ketentuannya. Nah, untuk aplikasinya tampilannya seperti ini. Di sini limit peminjaman maksimum untuk pengguna baru itu maksimal 5 juta kalau kalian ingin meminjam. Namun kalau kalian sudah merawat itu baru bisa naik limit sampai dengan 20 jutaan rupiah. Nah, untuk di aplikasi ini di sini katanya biaya bunganya 18% dengan periode cicilan 3 sampai 6 bulan. Namun nanti kalian akan diarahkan untuk peminjaman limit kalian berapa dan lain-lain ya.
Nah, di sini sebelum kalian masuk nanti itu kalian akan diarahkan untuk pengisian apakah kalian sebagai peminjam ataupun sebagai pemberi peminjaman atau lender ya. Nah, kalau kalian ingin memberikan peminjaman kepada orang lain melalui aplikasi ini ya boleh juga ya cuy. Dan di sini kalian tekan ajukan sekarang. Untuk pengisiannya KTP terlebih dahulu, terus bank, kemudian kontak darurat, pekerjaan dan lainnya. Jadi jadi kalau di aplikasi ini itu kebalik ya. Untuk banknya itu di posisi kedua, biasanya kan paling terakhir ya. Nah, di sini untuk nama lengkapnya sesuai KTP ya. Ini sudah ada. Selanjutnya di sini metode pencairan itu bisa melalui BCA, BRI, Mandiri, BNI, Bank BJB, GoPay, dan juga pokoknya banyak lagi ya cuy. Nah, ini banyak banget bank. Namun kalau kalian nggak mempunyai rekening itu bisa melalui GoPay. Coba kita cek ke Dana. Soalnya banyak yang request untuk aplikasi peminjaman online yang bisa cair ke Dana. Tetapi kalau untuk Dana nggak bisa ya cuy. Minimal hanya GoPay ya. Coba kita ke OVO. Apakah bisa? Untuk OVO tapi kayaknya nggak bisa sih ya teman-teman, nggak ada kok ini ya. Nah, berarti memang hanya untuk e-wallet Dana saja sih ya. Kalau kita lihat dari sini banyak bank yang bisa kalian pilih. Nah, ini semuanya kalian bisa lihat sampai ke bawah. Oh iya benar teman-teman, untuk pencairannya hanya ke OVO ya. Nah, kalau kalian nggak mempunyai rekening bisa ke OVO saja. Coba kita ke OVO. Untuk pencairannya, sorry maksud gua GoPay. Nah, namun di sini pencairannya Bank Agroniaga ya teman-teman. Kok di sini namanya GoPay? Oh ya benar, GoPay. Kemudian akunnya ini kalian tuliskan nomor kalian ya. Kalau kalian ingin mengisikan, misalkan kita isikan dulu untuk nomornya. Ini kita misalkan saja. Ini kita tekan selanjutnya di sini. Namun di sini dia membaca akunnya nggak ada ya. Coba kita isikan lagi untuk pengisiannya. Nah, jikalau sudah nanti kalian akan diarahkan untuk konfirmasi akunnya. Namun di sini karena ada data gua jadi nggak bisa gua perlihatkan ya. Dan setelah ini nanti kalian bisa lanjutkan saja untuk di step selanjutnya yaitu untuk kontak. Nah, untuk kontak darurat ini kalian masukkan kontak kalian yang ada di nomor handphone kalian, dan pastinya jangan masukkan nomor kondar yang memang nggak aktif ataupun nomor kondar orang lain yang di luar jangkauan kalian. Misalkan nih teman kalian masukin tapi orangnya itu berada mungkin di luar daerah kalian. Lebih bagus sih kalau nomor kondar itu yang kalian masukkan di sekitaran rumah kalian saja ya. Keluarga kalian nggak masalah, yang satu rumah juga nggak masalah ya, malahan lebih bagus. Nanti jikalau kalian masukin orang yang satu rumah itu kan gampang kalau masalah memberitahukan pengajuan kalian ya. Dan nggak mesti di kondarnya di telepon, kadang juga di nopeng dan juga kadang di miss call. Dan untuk di aplikasi ini itu nggak pakai verifikasi ke rumah ya, hanya melalui telepon saja ya. Nah, makanya jawaban kalian nantinya jikalau di telepon itu jangan sampai berbeda dengan di pengajuan kalian. Soalnya itu yang paling menentukan kita di ACC atau tidaknya ya pada saat peninjauan. Kalau untuk masalah dokumen dan lain-lain itu mah udah lewat ya. Kalau udah di telepon itu berarti ya tinggal dikit lagi untuk di ACC. Nah, selanjutnya di sini pekerjaannya kalian isikan pekerjaan dan lainnya. Nah, dan untuk di aplikasi ini jikalau kalian sudah mengajukan itu pastikan untuk handphone kalian jaga ya teman-teman. Pokoknya 1 kali 24 jam jikalau kalian mengajukan dengan limit yang gede. Namun kalau limitnya 1 sampai dengan 5 juta itu pokoknya pantengin aja seharian ya teman-teman, pagi sampai sore gitu. Soalnya untuk tim auditnya takutnya kalian nggak sempat ngangkat telepon dari mereka ya, dan pastikan itu diangkat. Soalnya kalau kalian nggak angkat itu wassalam ya, nggak bisa lagi ya teman-teman untuk ditinjau, paling juga di autol. Dan untuk di aplikasi ini kalau kalian di autol bisa buat ngajukan lagi. Jadi kalau kalian saat ini di autol ya ajukan lagi untuk pengajuan berikutnya. Namun saran gua kalau kalian untuk mengajukan berikutnya itu pastikan kalian tambah terus untuk dokumennya. Misalkan nih kalian mengajukan di pengajuan pertama itu hanya KTP dan rekening doang. Kemudian di autol ya selanjutnya jangan pakai rekening dengan KTP lagi cuy. Kalian tambah misalkan slip gaji ataupun mungkin ID card dan lain-lain ya.
Namun kalau masih di auto juga ya itu kalian tambah terus saja. Tetapi ya namanya juga aplikasi peminjaman online itu biasanya memang untuk pengguna baru rentan banget untuk di auto karena memang belum mempunyai skor kredit yang tinggi, apalagi dokumen juga masih sedikit untuk historis peminjaman juga belum ada, jadi wajar kalau di auto. Jadi kalau buat yang di auto ya nggak usah patah semangat cuy, memang seperti itu ya. Apalagi buat yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini terus japo ataupun sudah mempunyai kredit macet KTP-nya memang agak sedikit sulit, tetapi ajukan lagi dan ajukan saja ya cuy. Dan ya semakin banyak kalian mengajukan itu kesempatan kalian untuk di ACC malah lebih gede ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online legal OJK ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu next my video. Bang.